Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra, NIM 2014-12-0373, Prodi Ekonomi Syariah semester 5 kelas A. Di sini saya akan membahas artikel saya mengenai fungsi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa ekonomi bisnis syariah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai abstrak. Ekonomi syariah adalah suatu komponen ekonomi itu sendiri yang menerapkan suatu aturan atau nilai dari dasar syariah, yang mana harus berlandaskan ajaran Islam seperti nilai dan prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Oleh karena itu, di dalam suatu bisnis yang mana harus melakukan apa yang semestinya harus diterapkan, seperti akad yang harus dilakukan dengan baik di bisnis tersebut. Karena dengan ketidaksesuaiannya dengan menggunakan prinsip syariah seperti aturan yang tidak dilakukan, maka banyak menimbulkan sengketa antara bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor atau akibat dari apa penyebab terjadinya perubahan prestasi dalam ekonomi bisnis syariah dan bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi bisnis syariah. Dalam penelitian ini menggunakan kajian perpustakaan pada pustaka, maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pada umumnya menggunakan pengumpulan informasi studi pustaka, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang dapat mengakibatkan prestasi adalah para pihak atau orang yang tidak memenuhi ketentuan yang dilakukan yang dituangkan di dalam suatu akad perjanjian, seperti gagal melakukan seperti dari apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, gagal melakukan seperti yang dijanjikan, gagal melaksanakan seperti apa yang telah disepakati atau yang dijanjikan, atau melanggar perjanjian. Dalam ekonomi bisnis syariah, ada sejumlah opsi untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak, termasuk arbitrase dan penyelesaian perselisihan secara damai. Kemudian lanjut ke pendahuluan. Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam mulai menjalankan ibadah kafah dan muamalah sesuai syariah, berlawan dengan metode tradisional ribawi, dualisme, beribadah sesuai syariat tetapi berbisnis ribawi. Orang selalu terlibat dalam transaksi keuangan, sering berurusan dengan bisnis seperti mencari aset untuk memenuhi kebutuhan mendasar seseorang sepanjang kehidupan sehari-hari dalam perekonomiannya. Dalam regulasi yang baik diperlukan untuk kegiatan ekonomi yang mana agar menjadi pedoman yang baik dilakukan agar bisa berjalan dengan baik dan berguna untuk aktivitas yang akan dilakukan. Manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi sebagai khalifah dengan mengikuti nasihat yang memang sudah dianjurkan dan perilaku yang harus dilaksanakan. Dalam ekonomi syariah terdapat dua pendekatan untuk menyelesaikan suatu masalah sengketa. Yang pertama, menggunakan jalur non-litigasi serta litigasi, dan ada dua jenis penyelesaian sengketa. Yang tadi disebutkan ada non-litigasi dan litigasi, yaitu di luar pengadilan, dan satunya yaitu litigasi. Sengketa dalam ekonomi syariah dapat diselesaikan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa daripada pergi ke pengadilan, yaitu menggunakan alternatif atau disebut LAPS yang terdapat di suatu badan jasa keuangan otoritas atau biasa disebut dengan OJK. Keenam organisasi yang membuat LAPS tersebut adalah Badan Pengelola Mediasi Dana Pensiun atau bisa disebut BMDP, Badan Mediasi dan Arbitrase Peransuransian, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau biasa disebut BAPMI, dan Indonesia BMAI. Kemudian masuk ke metode penelitian dalam artikel ini. Metode penelitian artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu biasanya mengandalkan investigasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, dapat menyelesaikan perselisihan ekonomi dalam bisnis syariah. Dengan ini nantinya menyelesaikan perselisihan karena bisnis ini sangat berpengaruh dengan transaksi antara beberapa orang, mempertimbangkan dan mencatat berbagai karya sastra sesuai topik kaidah-kaidah keilmuan. Kemudian masuk ke pembahasan bentuk sengketa di dalam artikel ini. Mengingat praktek bisnis yang berbasis ekonomi syariah semakin meluas dan beragam, terutama di lingkungan sekitar, maka sangat mendesak untuk menerapkan ketentuan suatu hukum yang paten untuk suatu pelaksanaan sebuah aturan, kesepakatan di dalam sebuah aturan akad, bahkan akad pada sebuah organisasi, di dalam sebuah proses bisnis, di dalam ekonomi.
kegiatan di dalam pelaksanaan di suatu bisnis, terutama di dalam ekonomi syariah, maka tidak mungkin pastinya akan ada suatu pelanggaran terhadap suatu akad kerjasama yang sudah atur dan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Di dalam sebuah lingkungan masyarakat, tentunya banyak yang mementingkan supremasi aturan, maka kasus bisnis syariah akan sangat banyak dan beragam. Pastinya akan menimbulkan perilaku yang sangat menuntut bagi muncul di dalamnya. Adapun berikut ini penyebab terjadinya suatu permasalahan atau persisian ekonomi syariah, antara lain salah satu pihak lalai dan kurangnya berhati-hati terhadap risiko akad yang dilakukan antara kedua belah pihak yang bersengketa, salah satu pihak kurang integritas dan amanah terhadap perjanjian yang dilakukan, kedua belah pihak enggan mampu melakukan suatu kerjasama di dalam akad yang baik dengan ketentuan yang disepakati di awal, maka tidak mungkin pastinya akan ada suatu pelanggaran terhadap suatu akad kerjasama yang sudah atur dan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Di dalam sebuah lingkungan masyarakat, tentunya banyak yang mementingkan supremasi aturan, maka kasus bisnis syariah akan sangat banyak dan beragam. Pastinya akan banyak menimbulkan perilaku yang saling menuntut, pasti akan muncul di dalamnya, dan akan menimbulkan adanya wan prestasi. Lanjut, kekuasaan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dalam bisnis syariah. Karena jika berlangsung di luar non pengadilan yang telah dipilih kedua belah pihak yang mengalami bermasalah atau bersengketa, maka tugas dari arbitrase ini untuk menyelesaikan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang tidak perlu digugat oleh para pihak yang bermasalah atau yang bersengketa. Penyelesaian yang dicapai kepada sejumlah arbiter untuk dipilih kepada para arbiter, pihak-pihak yang berkontestasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 5 mengenai penggunaan badan arbitrase dalam mengatasi masalah ekonomi memuat informasi tentang yang pertama, kasus perdagangan industri dan kasus yang bukan perdagangan atau muamalah yang tidak dapat diselesaikan secara damai, sehingga arbitrase adalah satu-satunya pilihan. Undang-undang juga mendukung dalam bab 12 penyelesaian suatu masalah atau sengketa non pengadilan dibahas mengenai pasal 58 sampai 61 Undang-Undang 2009 untuk mengatur mengenai kewenangan hakim. Menurut pasal 58, lembaga arbitrase dapat memfasilitasi penyelesaian secara damai masalah bisnis, namun Basarnas yang berkewajiban atau bertugas dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah merupakan salah satu badan arbitrase syariah khusus yang saat ini dapat menyelesaikan suatu permasalahan, suatu sengketa yang tidak terkait dengan perdagangan. Kemudian, efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Metode untuk menyelesaikan atau mencapai suatu lembaga arbitrase syariah untuk menyelesaikan suatu permasalahan sengketa terutama dalam masalah bisnis Islam yang efisien dan sesuai dengan hukum. Selain dari bersumber dari Al-Quran, hukum yang menggunakan Basarnas untuk menyelesaikan masalah bisnis syariah adalah Fatwa Maqasid Syariah dan DSN MUI yang mendahulukan perdamaian antara kedua belah pihak. Menurut pasal 1 angka 1 UU, tata pengelola penyelesaian sebuah masalah sengketa Basarnas harus sesuai proses perjanjian dalam arbitrase yang mana sudah disetujui kedua belah pihak bermasalah dalam bersengketa. Permasalahan sengketa bisnis di luar ruang sidang melalui beberapa cara. Yang pertama, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau nasihat ahli. Kriteria dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 alhasil setelah menyelesaikan beberapa langkah di atas, diharapkan arbiter mampu memberikan solusi musyawarah untuk perselisihan kedua belah pihak yang bermasalah atau yang bersengketa. Namun, kedua belah pihak bersengketa diharapkan sedang dan kinerja dan solusi yang diberikan oleh arbiter. Arbiter juga berusaha mencari solusi, tetapi pekerjaan sebenarnya adalah mencari cara untuk menyelesaikan perselisihan. Dan terakhir, kesimpulan. Suatu kehidupan pasti tidak lepas dari transaksi maupun transaksi jual beli atau transaksi bisnis antara dua orang atau lebih. Oleh karena itu, orang selalu terlibat dalam suatu transaksi keuangan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti mencari rumah untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, atau yang memberikan pedoman yang berguna untuk melakukan kegiatan ekonomi diperlukan untuk kegiatan ekonomi yang baik di bumi. Di bumi,
Manusia bertindak sebagai khalifah untuk selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala aturan dan terutama perintahnya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan atau tata cara yang harus dipatuhi manusia dalam beraktivitas, karena manusia berperan sebagai khalifah yang tanggung jawabnya antara lain untuk mewujudkan suatu kesejahteraan serta mengabdi kepada Sang Pencipta melalui ibadah. Metode untuk menyelesaikan suatu permasalahan lembaga arbitrase syariah untuk menyelesaikan suatu permasalahan sengketa terutama dalam masalah bisnis yang efisien dan sesuai dengan hukum. Selain dari Al-Quran, hukum yang menggunakan bahasa Nas untuk menyelesaikan suatu masalah bisnis syariah adalah Fatwa Maqasid Syariah dan DSN MUI yang mendahulukan perdamaian antara kedua belah pihak. Menurut pasal 1 angka 1 UU, tata pengelolaan penyelesaian sebuah masalah sengketa bahasa Nas harus sesuai proses perjanjian dan dalam arbitrase yang mana harus disetujui kepada kedua belah pihak bermasalah dalam bersengketa. Ya, demikian pembahasan dari materi yang telah saya sampaikan mengenai artikel dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.